dengan harapan kita sambil berjalan ya, karena memang kegiatan kita tetap terlaksana, tidak ada yang di stop walaupun kita ada kegiatan di siang hari ini. Mudah-mudahan bertambahnya waktu sebentar lagi semakin kumpul semua. Kondisi dokter kebetulan hari ini ada 2 dan hari ini hanya ada 1 sedang pelayanan di bawah, dan bidan juga masih ada pelayanan. Alhamdulillah kalau hari Senin itu di puskesmas karena habis libur kunjungannya banyak. Jadi sambil berjalan mudah-mudahan semua nanti bisa kumpul. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kegiatan siang hari ini bermanfaat untuk kita dan untuk masyarakat di sekitarnya. Salawat serta salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan kepada kita semua termasuk umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin diawali siang hari ini. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih dari FK Untirta, Dr. Alia beserta jajarannya yang sudah menginisiasi, sudah mengajukan, merencanakan sehingga siang hari ini bisa mulai melaksanakan perencanaan tersebut, yaitu dalam rangka apa Bapak Ibu? Kita menjadi lokus karena kita adalah prestasi tertinggi kematian ibunya di tahun 2024. Jadi prestasi yang kurang baik sebenarnya. Ya. Nah, prestasi ini yang kurang baik ini kita harus melakukan perubahan. Dari mana asalnya, kenapa, dan mau seperti apa supaya prestasi yang tidak baik ini menjadi prestasi yang terbaik. Nah, ini kita harus diskusi bersama, dan alhamdulillah dari Untirta memfasilitasi kita semua untuk memecahkan masalah ini agar hari yang lalu ya bisa lebih baik, untuk hari ini bisa lebih dari hari yang lalu. Sebagai ya ini saya nggak mau GR dulu ya, sudah jangan sampai Juli, mudah-mudahan sih nggak ada kematian sampai dengan akhir tahun nanti ya. Amin. Untuk Kecamatan Waringpurung angka kematian ibu ini, dan angka kematian B sudah ada. Jadi Bapak Ibu semuanya, secara garis besarnya dari Untirta memfasilitasi kita untuk menyelesaikan masalah tingginya angka kematian ibu dan bayi yang ada di Kecamatan Waringpurung. Dan alhamdulillah juga dihadirkan selama ini dari Kecamatan Waringpurung itu kita selalu bermitra merujuknya ke Rumah Sakit Kurnia. 90% ya ke Kurnia. Ya, selama ini yang pindah dari Kurnia itu hanya karena SKTM, kita harus ke RSUD, atau memang posisi tidak memungkinkan di Kurnia, kita harus langsung menuju ke RSUD. Jadi mudah-mudahan nanti bisa difasilitasi kegiatan ini, ada solusi yang terbaik, dan apa yang kita lakukan ini semua menjadi amal jariah kita semua, bermanfaat ya, walaupun dari hal yang kecil bermanfaat untuk masyarakat yang ada di sekitar Kecamatan Waringpurung. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat dan bagaimana tim teknisnya sepenuhnya saya serahkan kepada Dr. Alia beserta timnya. Sekian dari kami, dan mungkin mohon maaf apabila dari penerimaan fasilitas kegiatan kita pada siang hari ini, kami dari Puskesmas Waringpurung mohon maaf atas segala keterbatasan itu. Mudah-mudahan tidak mengurangi niat dan hasil dari kegiatan kita. Terima kasih, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terhormat Bu Kepala Puskesmas, ini mitra saya ya, Pak Ketua IB juga, dan Bu Kabak TU, kemudian teman-teman bidan di Puskesmas, dan teman-teman rumah sakit, Bu Dokter, dan para kader sekalian. Sebelumnya perkenalkan, saya Arya, saya dokter spesialis kandungan Bu, sesuai ya, jadi disesuaikan dengan body ya, jadi harus spesialis kandungan ya. Mungkin di sini kami bukan bisa memecahkan semua masalah, tapi membantu teman-teman semua kita cari gimana nih solusi yang kira-kira bisa dipraktekkan dalam rangka menurunkan kematian ibu, dan kalau bisa itu masuk ke bayi juga ya. Jadi mungkin sebagai gambaran Bapak Ibu, ibu-ibu semua ya, jadi yang ada bapak-bapak,
ibu-ibu, ini gambaran dari geografi rumah sakit Puskesmas Waringin Purut kecamatan dengan luas wilayah dan populasi sekitar 51.000 jiwa. Kalau di sini sih bilang laki-lakinya lebih banyak dari perempuan, Bu. Ya. Ini jumlah kecamatan mungkin ibu lebih tahu. Untuk kepadatan penduduk mungkin kecil ya, di situ Waringin Purut yang paling padat penduduknya. Ada 11 kelurahan ya atau desa ya. Ya. Nah, ini jumlah kematian ibu di tahun 2024 untuk Kabupaten Serang. Saya nggak tahu ini diambil mungkin di ya kayaknya di bulan Oktober kayaknya Bu ya. Bu nambah kayaknya ya. Hah? Oh, nambah lagi ya Bu ya? Di 2000 udah 4. Ya. Ini datanya sepertinya diambilnya di bulan Oktober atau bulan 9 ya. Jadi nambahnya kalau dilihat dari persebaran ya makanya itu alasan kami dari Untirta. Kebetulan dosen itu ada Tridharma, Bapak Ibu, Ibu-ibu, jadi selain pendidikan ada penelitian dan pengabdian, jadi saya harus melaksanakan pengabdian. Dan kebetulan karena ada data ini yang kami ambil wilayahnya adalah Waringin Purut ya. Nah, ini banyak di Nifas ya yang kematiannya, jadi sudah sempat bersalin, setelah bersalin meninggal. Nah, tempat kematian ibu juga jadi masukan ya, karena hampir semua itu ada di rumah sakit ini. Makanya teman-teman dari Puskesmas, rumah sakit juga kami undang, karena ya sisanya di perjalanan, sisanya dan yang lain ada di rumah sakit. Entah itu rujukannya terminal atau ya kesiapan rumah sakitnya juga mungkin perlu dievaluasi ya. Nah, masih dua penyebab terbanyak ibu-ibu, jadi preeklamsia berat dan pendarahan. Jadi kalau kita fokus di dua itu aja, itu harusnya 50% kematian ibu akan berkurang ya. Mungkin sifat yang lain-lain ya kayak emboli ya, itu penyakit jantung itu sebenarnya sih walaupun di sini ada ya, tapi kita fokus di dua itu saya rasa sudah sangat baik. Nah, ini untuk pate terlalu tua, terlalu muda ya. Jadi yang paling banyak adalah terlalu banyak Bu. Jadi gimana di sini ya, anaknya rata-rata berapa per keluarga? Nanti kita bisa sebagai bahan evaluasi juga ya. Nah, ini tempat kematian tadi, jadi malah lebih banyak meninggal di rumah sakit. Tapi meninggal di rumah sakit juga mungkin bukan langsung tiba-tiba meninggal di rumah sakit ya ibu-ibu ya. Jadi mulai dari awal seperti apa di rumahnya, di puskesmasnya sampai ke rumah sakit. Kalau memang sudah terminal banget ya akan sulit gitu. Tapi kita juga tidak memungkiri ibu-ibu ya, rumah sakit juga punya karakteristiknya masing-masing. Jadi ada yang ya mungkin waktu itu ada masalah apa ya, mungkin nggak ada dokter dan standby atau apa, itu juga jadi masukan ya. Ya ini kalau katanya kalau mau meningkatkan kesehatan ibu dan penurunkan AKI, yang pertama memang dari dalam si ibunya ya, jadi ada persamaan untuk setiap wanita. Jadi memang ibunya juga harus mendapatkan pengetahuan yang baik tentang kehamilan. Nah, kemudian pelayanan primer di puskesmas atau di fase 1 ya. Dan yang penting mencegah kehamilan, KB-nya, ANC-nya yang baik, penanganan persalinan yang baik, penanganan postpartum yang baik, penanganan keguguran yang baik, dan mungkin ditambah dengan infeksi penularan seksual. Saya nggak tahu di sini banyak nggak yang HIV atau apa, mungkin yang ibu hamil ada aja ya. Ya. Ini mungkin katanya nggak usah ya, ini terlalu kecil. Jadi kita maunya ada di mana nih intervensinya? Karena kematian ibu itu sebabnya banyak ya, mulai dari yang awal atau yang di tengah atau yang di akhir. Nanti kita ngomong bersama ya. Emang kematian ibu ini ruwet ya. Saya juga bingung maunya yang mana. Tapi seperti yang saya
Ini salah satu metodenya aja ya Bu. Atau nanti setelah dapat itu kita bisa buat masalah tentang prioritas. Jadi dari semua masalah yang ada, root cause-nya itu bisa kita scoringnya yang mana yang paling besar, berarti itu masalah yang prioritas, masalah yang paling besar. Karena kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah, dan kita bisa selesaikan ya yang sesuai dengan prioritas ya. Begitu juga untuk pemecahan masalah juga sebenarnya bisa diatur caranya pakai scoring juga. Nanti mungkin kita bisa bantu buat scoring dari prioritas pemecahan masalah. Nah, kegiatan apa saja yang mau kita lakukan itu bisa kita scoring sehingga muncul kira-kira yang mana menjadi prioritas yang bisa kita kerjakan. Ya mungkin itu saja dari saya. Tadinya kami mengusulkan ini, tapi nanti kita berdiskusi ya Bapak Ibu, apa yang kira-kira baik ya, yang misalnya bisa dikerjakan. Tadi ada masukan buat lomba kader, buat lomba bidan desa ya. Mumpung momennya 17-an nih Bu, jadi kalau kita kebetulan ada dana kan alhamdulillah ya bisa terlaksana. Ya mungkin itu dari saya. Ini jurnal-jurnalnya ya, nanti saya berikan aja Bu Yani ininya. Ya terima kasih. Mungkin kita mulai sesi diskusi ya Bapak Ibu. Jadi mungkin ibu-ibu bisa menyampaikan kira-kira masalahnya apa sih yang ada di lapangan, karena setiap daerah pasti akan berbeda ya masalahnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, tadi kita sudah lihat itu konsepnya seperti itu. Jadi akan terjadi angka kematian ibu itu karena ada beberapa faktor tadi ya. Dan mungkin revisi ya dok, setahu saya kematian ibu kita itu di 2024 itu ada 5. Karena di Sambilawang itu di Sukadana ada 2, Surabaya 1, Sambilawang 1, ada 1. Ya Bu Marina, arti kita berapa kemarin? 5 ya dok. Satu nih belum ketimbang, biar nggak terlalu banyak kelihatannya gitu. Tapi kita laporkan kok 5 ya. Nah, jadi dari 5 kematian ibu itu, kalau tahun kemarin kita PEB, perdarahan ya, perdarahan salso placenta ya. Jadi Bu Bidan yang baru datang, karena kursi ini tidak ditempatin, ambil kursi lagi aja dulu di sebelah sini, jangan di belakang semua ya. Di sebelah kanan Bu, di sebelah kiri dan sebelah kanan jangan menatap ke belakang. Nah, jadi dari tadi yang sudah dipaparkan ibu-ibu semuanya, kira-kira masalah apa nih yang harus kita selesaikan terkait dengan tingginya kematian ibu kita ini? Kalau yang saya lihat ya, deteksi resiko tinggi dari ibu kader, dari petugas belum maksimal, ya enggak? Iya enggak? Atau ada yang mau menolak pernyataan itu? Enggak. Benar banget gitu ya. Karena rata-rata saya lihat dari 5 kematian itu kader tidak tahu kalau itu resti, kemudian di puskesmas juga tidak ngeh juga kalau itu resti, ya kan? Seperti kasus yang di Sukabares, kasus yang di Waringin Kurung. Dari kader dan dari petugas itu menganggap itu tidak resti, ya kan? Jadi berarti kita kader dan petugas itu menganggap tidak resti itu bisa dikarenakan tidak kompeten kan, kurang kompeten kan, ya kan? Karena nggak ngeh, padahal itu sebenarnya itu sudah resti, tapi kita semua kayak terperangah, tidak ngeh bahwa itu harus resti dan harus kita pantau lebih ketat. Setuju nggak penyebabnya itu? Nah, mungkin silakan saya minta masukan dari ibu-ibu kader dan ibu bidan semuanya terkait dengan angka kematian ibu itu.
Bisa, di sini ada dari pihak rumah sakit Kurnia juga hadir. Mungkin maksudnya seperti ini. Apakah memang rujukan kita yang ke rumah sakit sudah resti tapi di sana dinyatakan tidak resti? Ada nggak seperti itu? Ada nggak? Ada. Katakan sejujurnya saat ini kita buka-bukaan. Kenapa? Sebabnya supaya nanti kita bisa diskusi tarif benang merah. Kita akan mencari solusinya seperti apa? Mungkin dari Bu Bidan? Terima kasih. Semestinya dari kader dulu ya Bu. Tapi nggak apa-apa. Karena meeting udah saya pegang daripada rencana ini. Perkenalkan Dok, nama saya Bidan Poniera Dok. Barangkali ada yang belum kenal, Bu kader sih sudah kenal ya. Dari mahasiswa barangkali ya. Begini Dok, ada beberapa pertama saya ucapkan terima kasih banyak untuk tim dari Dr. Arya yang sudah sangat membantu untuk kita, terutama untuk menurunkan AKI dan AKB di Kecamatan Waringin Buruk. Mudah-mudahan ya Dok, dengan adanya event seperti ini untuk kedepannya kematian ibu dan kematian bayi kita bisa tekan, kita bisa hilangkan sehingga Waringin Buruk zero untuk kematian ibu dan bayi. Nah, mengenai kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang lalu. Kesalahan itu bukan mutlak dari masyarakat, mutlak dari petugas puskesmas, atau bisa juga kesalahan itu dari petugas yang di atasnya puskesmas. Tapi ini mohon maaf ya Dok, bukan saya mau mengkritik, tapi masukan untuk semuanya. Dari masyarakat, kadang ada beberapa masyarakat kalau hamil anak kesekian itu diem-diem aja, jadi nanti tahu-tahu datang sudah perutnya udah mau lahir, karena malu, periksanya malu, sudah hamil ke 7 ke 8, dan dia menganggap ya biarin aja selahir-lahirnya aja, mau lahir di mana. Ditanya, kita sudah bikin namanya maklumat untuk persalinan, ditanya ibu rencana mau lahir di mana, jawabannya apa? Ya gimana nanti? Gimana aja. Itu sudah anak ke-8, anak ke-9, jawabannya sampai pelan-pelan kita tuntun kita. Ibu tidak seperti itu karena memang melahirkan itu harus direncanakan, apalagi ini kehamilan dengan risiko tinggi, itu harus lahir di fasilitas kesehatan dengan fasilitas yang sudah lengkap. Nah, yang kedua, dari kader sendiri, semestinya kader itu kan orang terdekat dari masyarakat, harusnya tahu di sekitar itu tuh ada ibu hamil atau tidak, karena berbeda ya. Gedenya perut, besarnya perut orang hamil dan tidak hamil itu lain. Bupon juga gede ya, perutnya gede ya, tapi bupon nggak hamil kan lain ya. Beda dengan orang yang hamil, itu perutnya kan berbeda. Sebenarnya tahu, kader itu tahu, tapi barangkali juga selama ini alhamdulillah pura-pura nggak tahu aja kan, daripada nanti buat urusannya. Bisa juga. Yang ketiga, dari bidan desanya, kemungkinan dari bidan desanya juga yang kurang proaktif, kurang apa ya, sudah pesannya sudah aja, cepat-cepat dia pengen pulang, cepat-cepat dia pengen meninggalkan tempat. Padahal tidak seperti itu. Banyak hal yang bisa kita cari informasi di posyandu atau di kelas ibu. Disitulah kita bisa menggali, mencari masaksi bidan desa yang notabene ini tinggal di desa, tidak tahu di desanya ada yang hamil. Itu kan kesalahan fatal. Harusnya dia tahu persis siapa yang hamil, siapa yang melahirkan, sampai meninggal, dia tahu persis seperti itu ya. Nah, kedepannya mudah-mudahan dengan ada event seperti ini kita buka segala lagi. Untuk saran, barangkali selama ini yang dulu pernah ada grup, namanya grup WA. Sekarang itu kan rata-rata orang hamil itu kan muda ya, maksudnya nggak ada orang hamil di atas 50 tahun, nggak ada kan. Rata-rata yang hamil itu pasti di bawah usia 45 tahun kan, walaupun ada yang 41 tahun hamil, 40 hamil. Tapi rata-rata ibu-ibu sekarang tuh walaupun 40 tahun dia sudah pegang HP Android, dia sudah pegang handphone ya. Iya nggak Bu? Ya. Di desa pun semua orang ibu
semua orang punya HP sekarang ya. HP itu bukan HP senang-senang, bukan HP yang zaman dulu cuma HP bisa telepon saja, tidak. Sekarang rata-rata HP yang sudah Android, yang sudah ada WhatsApp-nya atau WA-nya. Nah, sekarang bisa digalakkan atau dibangkitkan kembali grup untuk ibu hamil, terutama ibu kader. Jadi ibu-ibu hamil itu dibuatkan grup, ya. Grup itu untuk apa saja? Bukan cuma untuk kegiatan posyandu, bukan, tapi kegiatan untuk informasi mengenai kehamilan, perawatan bayi, perawatan nifas, tanda bayar dan segala macam. Sekarang rata-rata ibu kader itu lebih pintar. Sekarang sudah buka TikTok, sudah bermain TikTok, sudah bermain. Nah, yang rasa main TikTok itu bisa kita cari informasi tentang kesehatan ibu dan bayi, ya. Perawatan payudara untuk ibu hamil, trimester akhir apa saja, bagaimana saja. Perawatan tali pusar seperti apa saja. Itu bisa di-share di grup itu. Satu, yang kedua, kalau ada yang udah mendekati HP ya, tolong lebih intens lagi untuk sekarang ada namanya kader pendamping, ada kan? Kader pendamping keluarga. Nah, itu fungsinya di situ lebih sering lagi. Tanyakan ibu apa kabar hari ini, bagaimana keadaan hari ini. Kalau sudah minggu HPL lebih tiap hari tanyakan, sudah mulai belum bu? Ada keluhan apa hari ini? Jadi kalau ibu kader itu lebih intens untuk menanyakan, ibu hamilnya juga merasa aku kok diperhatiin ya. Oh mulai bu, perutku kenceng-kenceng, bu aku keluar air, bu aku keluar darah. Jadi tahu kapan akan bersalin. Karena terus terang aja, ibu hamil itu masih ada yang bersalin selama dukun. Pada hari ini bu, kita sudah bikin MOU dengan dukun, MOU dengan aparat supaya lahir di vaskes, tapi masih ada yang lahir di dukun. Ditanyain kenapa? Ditanya alasannya apa bu lahir di dukun? Apa lagi? Rasanya keberosotan yang sering, nggak keburu. Bersalin itu ada prosesnya. Kita BAB aja ada prosesnya, apalagi bersalin. Gak mungkin secepat itu, pasti ada prosesnya ya. Itu alasan klasik yang ngomongnya nggak keburu. Jadi ibu kader nanti bisa deh nanti untuk dibuat lagi untuk grup WhatsApp ya. Barangkali untuk peningkatan kelas ibu juga lebih ditingkatkan supaya tidak ada lagi yang kecolongan lahir di rumah atau ibu-ibu hamil resiko tinggi lahir kita rujuk ke rumah sakit, di rumah sakit sudah diambil tindakan untuk ambil tindakan, dia menolak, pulang lahirnya sama kita mau udah menggiring sekian lama, judul akhirnya lahirnya manapun. Ya kalau nggak terjadi sesuatu, kalau tak terjadi sesuatu, lalu tidaknya nggak bisa tidur dulu, tidak ada 3 malam itu bu, ya, tolong ya. Demikian saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari perwakilan kader atau bagian silakan Bu Iin. Apa Bu? Apa adanya aja. Apa adanya, seada-adanya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kapus Waringin Kurung, yang saya hormati dokter Dr. Arya, staf rekannya, dan saya hormati Bidan Desa Sekecamatan Waringin Kurung dan kader Sekecamatan Waringin Kurung. Terima kasih Bu Haji Bonita tadi sudah kasih tahu masalah-masalah di Kecamatan Waringin Kurung yang selama ini terjadi. Mungkin karena kebetulan saya melatih nggak ada ya yang kasus meninggal, tapi iya emang mudah-mudahan nggak ada ya sampai seterusnya. Kalau kasus kematian ibu
atau anak mungkin kader kapulaganya nggak jalan ya tadinya ya, jadi kita tidak mengetahui siapa yang hamil sampai kecolongan kayak begitu. Akhirnya tidak tahu bahwa di tempat kita itu ada yang hamil. Nah, itu terjadi karena apa? Karena mungkin dia kerja di Nikomas gitu ya, dia nggak pulang-pulang, tahu-taunya hamil. Kita nggak tahu. Dan setelah itu balik lagi ke misalkan ngekos, balik lagi ke sana melahirkan di sana, dan misalkan bayinya meninggal, ujung-ujungnya kan nanti datanya masuknya ke kita, tetap aja ke Waringin Kurung gitu ya. Dan satu lagi yang mungkin ini karena Pak terlalu juga ya Pak, ya terlalu dekat jarak kehamilannya, makanya ini yang bikin ibu hamil itu resiko tinggi. Jadi kalau insya Allah untuk kedepannya, kalau misalkan ada kader kapulaga yang sudah dibikin semua, insya Allah Kecamatan Waringin Kurung ini udah dibikin. Mudah-mudahan dengan adanya kader kapulaga, dengan adanya kader kapulaga itu kan jadi dibagi nantinya, itu tidak khusus misalkan saya menangani sekampung gitu, enggak. Jadi satu posyandu itu udah ada 5 orang, jadi otomatis jangkauannya juga pendek gitu. Mudah-mudahan semua terjangkau dan tidak terjadi lagi kasus angka kematian ibu dan bayi. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Dok Kapulaga ini sebenarnya salah satu inovasi kami setelah adanya kematian-kematian kemarin. Jadi memang kalau kita mulai inisiasi Kapulaga ini sejak ya pas saya kesini kemarin ya, ya pertengahan tahun kemarin lah Dok, itu kita inisiasi, yang mungkin memang ada yang sudah berjalan dengan maksimal, ada yang belum ya. Mungkin dari kader yang lain ada yang mau menyampaikan, silakan Dok. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Puskesmas yang saya hormati, tim bersama dokter bersama timnya yang saya hormati, bidan desa Kecamatan Waringin Kurung yang saya hormati, kader desa, ketua kader desa Kecamatan Waringin Kurung yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kami masih diberi banyak hikmat dan keberkahan kesehatan sehingga kami dapat memenuhi undangan dari Ibu Kapus. Yang saya akan sampaikan, Dok, nama saya Babay, Ketua Kader Desa Cokop Sulanjana. Kebetulan di Desa Cokop Sulanjana itu terdiri dari 9 RT atau 9 kampung. Dari 9 RT itu, alhamdulillah untuk desa-desa, untuk kampung yang lain atau RT yang lain itu sudah persalinan itu udah di fasilitas kesehatan. Tapi ada satu kampung, terutama kampung saya, kampung Cibandos yang penduduknya sangat banyak, itu yang masih banyak persalinan itu di dukun, jujur aja. Sampai saya sudah komunikasi sama pihak desa atau sama staf desa, sama Pak Lurahnya, mohon minta bantuan. Sampai saya gini, Bu Kapus, tolong jadi kasih tahu untuk masyarakat, kan sekarang banyak bantuan. Jadi kalau yang tidak mengikuti program pemerintah sampai tak gituin, jadi si bantuan akan dihentikan gitu. Sampai dibilang begitu supaya masyarakat itu menyadari, jadi sadar akan segala sesuatu dikasih tahu atau yang diinformasikan. Setiap posyandu juga dikasih tahu
komunikasi KIE ya, dikasih tahu, diinformasikan di kelas ibu. Jadi untuk ibu-ibu hamilnya bahwasanya untuk persalinan di fasilitas kesehatan. Tapi kalau untuk melakukan pemeriksaan itu rutin dari semester 1 sampai 9 bulan juga rutin. Kalau untuk pemeriksaan, tapi kalau untuk persalinan heran itu Rutinnya periksanya kemana? kenapa Bu? Rutin periksanya kemana? Pemeriksaan di posyandu. Oh, posyandu. Ada yang di posyandu, ada sebagian juga yang di fasilitas kesehatan yang keluar. Tapi pas lahiran itu kebanyakan untuk kampung Cibados itu di dukun. Dukunnya masih ada di situ. Pas ditanya, satu dia nggak punya BPJS, terus yang kedua juga dia nggak mau ribet Bu, nggak mau ribet. Jadi ya udahlah. Yang ketiganya yaitu tentang biaya, kalau di dukun tuh kayaknya murah gitu, ya seperti itu. Terus Itu dukunnya dukun internal atau dukun impor dari desa lain? enggak, di Cibandos Ada. Ibu Martina itu Bu, dari dulu itu ya Ibu Martina aja. Tapi nggak ada kader kan? Takutnya ada turunannya warisannya gitu jadi kader, jadi dukun berikutnya. Enggak, Udah tua Bu Masina? udah tua. Enggak, Enggak nurunin kan? Warisin nggak? Soalnya mau dipotong ya. Oh dipotong. Iya. Jangan ya. Tolong ya kader-kader. Kalau tahu dukun tuh info, jangan takutnya ngajarin anak cucunya biar nerusin perjalanan jadi dukun ya. Iya. Bidan aja nggak mau kan saya aja jadi bidan. Tapi setiap kali ditanya ibu dukun tuh Bu, ya Allah, mohon maaf ya Bu, gitu Bu. Kenapa kok lahirannya masih ditangani oleh ibu dukun? Ganti jembat, jadi barahe, gitu tuh kayak gitu tuh. Dukunnya. Ibu dukunnya tuh. Padahal udah disarankan atau udah diarahkan untuk ke puskesmas gitu tuh. Iya Bu, tapi dia nggak mau, katanya sila aja. Dia punya ibu dukun. Nah seperti itu katanya Bu. Pernah nggak bilang kalau bu dukun nggak mau datang gimana? Kalau nggak, nah belum kalau gitu mah. Bisa Coba. dipanggil dukunnya orang bilang orang. Ini sih Bu, walaupun di fasilitas kesehatan ibu dukun tetap ada sih Bu. Jadi yang pertama kali dipanggil itu ibu dukun. Gitu. Semestinya kan kalau nggak dipanggil nggak ngerti dukun itu. Berarti kan kalau masyarakat nggak manggil nggak ngerti kan ada mulai gitu. Makanya Bu untuk mohon bantuannya untuk Cibandos aja dulu Bu. Apakah ibu bidannya suruh netap jadi Cibandos, itu ibu bidan desanya? Jadi supaya kelihatan bahwa bu bidan dan ya kalau ada sekarang mah ya ada bu bidan desanya di Cibandos gitu tuh. Berarti Aksesnya siapa dideketin yang ya. Aksesnya dideketin gitu. Iya, Tapi benar. kampung yang lain enggak? Kenapa Kampung yang lain enggak? enggak Bu? Yang lain mah mending udah. Padahal ada saya Bu. Padahal. Tapi Kak, iya benar. Tapi kadang saya juga tahunya udah brojol, tahunya udah brojol, Jadi tidak mau ribet. Terus kalau ke dukun bayarnya berapa? Ya, saya Padahal atau saya ya. saya langsung. Atau saya Kadang 100 juga kayaknya masih ada. kok ngiyuan jojol Tapi dukun itu malah nggak bawa kan langsung pakai tangan begitu. Iya, iya. Potong ini gimana? Potong tali pusatnya pakai terus gunting, dicampur pakai gunting. Kenapa ya Pak? Kenapa? Dikitnya pakai benang. Pakai benang. Nang jahit, nang baju itu. Ya. benang kasur. kan saya yang bilang gitu ya. Iya, benang enggak benang kasur. Oh, ada benang kasur. Iya, benang kasur. Kalau melon benang Nah, itu benang itu mesti diapain? Di steril nggak? Di gimana ya? Enggak. Tidak ada Simpen. Dikantongin di pena. kalau guntingnya iya disterilkan dengan air panas mungkin ya. Oh, dia udah Ya, diudah. Kalau benangnya sih orang di mana langsung diwadahin. Masak mie. Iya. berapa tahun?
Habis itu templokin sampo. Iya, masih pakai campo nggak sekarang? Masih lah kalau dukun Ada yang Ini masih, ada campo udah. ada yang masih, ada yang Campo enggak. itu terbuat dari apa, Ibu? Coba Campo itu jelaskan. bubuk Rempah, rempah bukan tumbuhan rempah. Rempah apa aja? Rempah, jamu, Iya, jampunya apa aja? kunyit, jahe, Daun-daunan. daunan. Daun apa? Nggak tahu. Sirih, nggak tahu apa ya. Terus diapain? Di Tumbak. enggak, pertama digoreng Oh, dulu, disangrai. disangrai, setelah disangrai dibebek, Iya lah lagi dia. setelah dibebek, diayak, suruh halus. Ada yang jualnya sih Bu? Ya, ada jual di pasar kan? Enggak, orang situnya bikin. Oh, Musnah aku udah Enggak, sebenarnya itu jamu, sebenarnya itu jamu dalian namanya. Jadi khusus untuk habis ibu melahirkan. Tapi bisa juga dipakai campu. Jadi bisa dipakai untuk booster sama luka perineum. Disumpel pakai itu. ada kopi ya. Maning. Masih ada yang pakai kopi Kopi nggak? kita yang pakai yang itu. Masih ada nggak yang pakai kopi? Bukan ada, Raya yang belakang. Masih ada nggak yang pakai kopi? Booster bayinya? Nggak ada, yakin? Yang masih pakai campo di desa mana aja yang masih pakai campo? Pokoknya aja untuk nonope. Kadang-kadang orang kedalam. Campo masih ya berarti ya? Masih. Masih. Masih guna pusat sama guna perineum? Iya. Tadi masih disumpel pakai campo? Ya. Nah, masih. Malu-malu mau ngomongnya. Yang masih ada pun mainnya pasti lah. Itu untuk ibu hamil. Kalau untuk posyandu, bayi dan balita, saya tuh punya akal sendiri Bu. Jadi Bu, gimana mendapat bantuan kalau bayinya nggak dibawa ke posyandu, tak ditutup. Jadi alhamdulillah Bu. Jadi yang nggak suka itu fungsinya Bu. Jujur Bapak itu. Nah, apa ya? Itu tuh Bu. Gimana? Jadi semua alhamdulillah. Tuh, tapi di satu ibu nih untuk ibu hamil. Kayaknya harus ada apa sih? Ada kerjasama mungkin ya Bu ya. Jadi dari desanya, gitu. Kadernya juga, kader sih dia harus. Mungkin itu saja yang dapat saya Selama sampaikan. ini dari pihak desa masih kurang kerjasama, kurang aware. Udah saya kasih tahu seperti itu yang pertama kali saya sampaikan bahwa kalau tidak mau mengikuti program pemerintah, bantuan akan dihentikan gitu tuh. Jadi Dihentikan. untuk menakut-nakuti saja. Tapi orang desanya udah bisa connect dengan itu. Nggak tahu tuh. Terus sama yang biasa bagi barcode aja Bu ya. Siapa yang biasa bagi barcode tubuh barcode bantuan kan itu kan pinang tubuh tuh. Pin siram ya, turun sini kita itu. Lalu mau bagi barcode Bu, di mana Bu? Lalu ki. Kalau itu di bantuan merana. Tapi tolong anak yang berurusan seperti itu. Selalu itu, selalu Bu. Ya Allah saking apanya ya? Saking benar. Coba kurang di mana gitu Bu. Jadi 1000 akal lah dipakai gitu Bu untuk masyarakat tuh biar proaktif sama posyandu sama kesehatan yang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari yang lain, saya kayaknya mau minta dari Kemuning dulu. Kemuning itu paling banyak yang lain sama dukun dan paling banyak yang nggak mau ke bidan. Kemudian ibu bidan apa? Kadernya nih. Ibu kader. Kader. Nanti mau ke bidannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama saya, atas nama Raisa dari Desa Kemuning. Gini Bu, bahwa di Kemuning juga karena udah dikasih tahu, ibu dukunnya juga udah sering sih dijemputin sama polsek, sama Bu dokter juga. Tapi nggak tahu ya, nggak dengerin gitu. Bu dukunnya itu susah, dibilangin jangan sampai ngelayanin orang lahiran, nah ngelayanin lagi, nolongin lagi. Terus saya harus gimana gitu, ngomong sama Bu dukun nih. Udah sering ke masyarakat juga udah ngomong bahwa jangan sampai di rumah, jangan sampai di Bu dukun ngelahirinnya gitu.
Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, di Kemuning itu masih banyak yang tidak periksa hamil ya? Ya, enggak sih Bu, kalau di periksa semua. Periksa semua? Iya. Tapi hanya sebatas di posyandu. Iya. USG sudah belum? Udah semua. Semua sudah. Udah. Copot tadi Cibadas ada USG enggak? USG iya, periksa iya, dukun. Bersalin ke dukun. Benar. Kalau di Kemuning kira-kira kan kemarin pernah kejadian ya yang kematian yang kemarin itu kejang-kejang tapi dibilangnya kesurupan sampai 3 ustadz kan yang nyembur di situ sampai di bawahnya juga terlambat. Apakah masih semua menganggap bahwa masih ada mitos seperti itu? Enggak ada sih Bu, sekarang mah kayaknya lah enggak. Karena baru kemarin ya, jadi nggak ada. Tapi nanti nongol lagi gitu ya. Kalau sih soalnya di Bogor enggak tahu saya masalahnya waktu itu. Oke. Jadi masih ada yang berprinsip bahwa kejang-kejang itu karena kesurupan di situ. Terus dukun sudah beberapa kali kita datangin, kita sudah sampai kata-kata dukunnya itu istilah balik kita kata-kata baik. Mungkin udah berapa kali kedatangan bahwa tidak menolong persalinan, tapi tetap aja menolong ya. Ya. Karena apa? Karena diminta ke Iya. masyarakat. Iya. Oke. Terus dari masyarakat seperti tokoh masyarakat staf desanya juga tidak mengedukasi. Kalau staf desa sama kepala desa udah ngomong sama masyarakat juga udah Bu. Udah sering dibilangin bahwa jangan sampai nolong ibu yang melahirkan gitu. Sama dudukunya juga udah sering. Oke. Itu. Sudah ya dari pihak desa sudah. Mungkin dari pihak ustadz belum ya? Kalau itu nggak tahu ya belum kan. Belum. Oke. Dokter. Nanti kita kumpulin. Oke. Lanjut dari desa yang lain. Yang kemarin kematian suka bares dan suka dalam. Kalian kasih feedbacknya Bapak Ibu mungkin apa dari rumah sakit atau SPOG-nya atau puskesmasnya dicari aja. Ngomong aja jangan cuma dari masyarakat. Siapa tahu memang sumber kita juga ada yang harus diperbaiki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surya dari Kader Sukabares. Kebetulan di Desa Sukabares kemarin ada kader yang meninggal sama anaknya. Itu meninggalnya di Rumah Sakit Kurnia. Ya. Tadinya di Rumah Sakit Kurnia dirujuk ke RSDP. Dia itu tidak pernah mengeluh, jadi dia itu hamil, terus setahu saya ini ya, dia itu hamil terus tubuhnya pada bengkak, katanya sih itu gejala ginjal, terus bayinya meninggal dan akhirnya ibunya juga ikut meninggal juga. Yang saya tahu cuma itu, Dok. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kejadian yang pasien ini dok, seingat saya ya, saya ingat banget karena kita AMP di puskesmas. Sebenarnya sudah dirujuk pasien ini ke rumah sakit Kurnia ya. Mungkin dari Kurnianya seperti apa ibu yang menyampaikan kayak kemarin aja kali ya atau Bu Bidang Penyerah? Karena sudah dirujuk ke dokter penyakit dalam, tapi dokter penyakit dalam yang menganggap bahwa itu tidak kenapa-napa gitu ya, dia tidak dibawa. Moga Bu Marina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dok, saya Bidan Marina, PJKIA Universitas Paling Kurung. Jadi beliau ini memang kader. Waktu itu pernah ketemu sama saya di Posyandu Desa Sukabares, itu memang sudah kelihatan dong. Jadi pas waktu itu saya nanya, kok kayaknya gampang capek gitu ya pas waktu diperiksa gitu. Terus nanti ke rumah sakit ya untuk pemeriksaan lanjutan. Jadi sudah periksa ke puskesmas, terus dibawa
dikasih rujukan untuk ke rumah sakit Kurnia. Setelah itu karena pembayarannya menggunakan BPJS dok, jadi satu hari itu tidak bisa untuk kedua poli ya. Jadi pas ke dokter kandungan, karena kan sudah ada audit tuh dok. Nah pas di dokter kandungan suruh konsul ke rumah sakit ke dokter jantung. Tapi itu selang seminggu dok, karena katanya kalau untuk ke poli itu untuk beda poli itu harus menunggu jadwal begitu. Nah ternyata setelah dari rumah sakit itu langsung datang ke puskesmas itu dengan kondisi yang sudah apa ya, sudah dalam kondisi yang nggak bagus gitu loh dok ya kondisinya waktu itu. Jadi dibawa ke RSDP terus meninggal. Di RSDP ya waktu itu dok ya kita kan kita sudah AMP dok ya sudah AMP ke rumah sakit. Berarti poinnya di sini kenapa? Jadi memang di situ ada keterlambatan untuk konsul ke dokter spesialis yang lainnya gitu dok. Jadi ada waktu seminggu kalau tidak salah ya begitu ya. Ada waktu seminggu tidak dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau nggak salah kan posyandu dari awal kan ada pembina desa. Iya. Selamat dulu. Jadi sempat ketemu dokter Arya, diperiksa sama dokter Arya itu ada prosedur itu udah positif dua soalnya ya dok ya. Dikonsulin ke dokter Baginda, tapi sama dokter Baginda itu obatnya nggak ada tahu, biasa aja. Dikonsulin ke dokter jantung, harusnya ke dokter jantung itu hari Sabtu, ternyata habis posyandu besok pagi telepon rasa sesak katanya. Itu bengkak udah agak berkurang. Itu nggak mau buat ke puskesmas tapi tetap dipaksa, akhirnya datang. Akhirnya semua udah turun dok, kesadaran udah turun, dirujuk sama kita langsung ke RSDP masuk ICU. Saya dapat kabar dari sana mau dirujuk buat ke Tangerang, tapi kondisinya mungkin sudah tidak memungkinkan. Akhirnya besok paginya itu ada gagal ginjal, ada pembengkakan jantung, jadi sudah komplikasinya sudah banyak banget. Memang katanya ternyata beliau kan pasien itu sendiri, kader itu sendiri sangat tertutup, jadi mau sakit apapun dipendam sendiri. Dan kebetulan memang nikahnya juga kan nikah terlambat ya bu ya, nikahnya terlambat. Jadi dia itu sudah punya keluhan pipisnya kurang lancar dari gadis gitu. Jadi awalnya memang pipisnya kurang lancar, bengkaknya itu jadi kalau udah pipis kan turun gitu. Tapi ternyata itu dari dokter Baginda itu kayaknya kurang memuaskan itu tuh bu, di situ tuh obatnya. Dan jantungnya itu jadi habis ke dokter Arya, ke dokter Bagindanya tuh selang seminggu, nanti selang lagi seminggu gitu aja sih bu. Berarti poinnya mungkin di sini kurang deteksi ya, dari tenaga kesehatan yang kurang, ya sehingga terlambat. Kemudian mungkin juga masukan kali ya di rumah sakit sudah dokter objek merujuk, tapi di penyakit dalam memang seingat saya nyatanya begini dokter penyakit dalamnya ya kalau hamil memang bengkak begitu. Padahal bengkaknya itu dengan tanda kutip bahwa ada penyakit komplikasi yang lain seperti itu. Jadi kurang di screening lebih dalamnya ya, kurang digali oleh dokter penyakit dalam seperti itu. Ya boleh, mau silakan dok. Terima kasih Ibu. Sebelumnya saya Dr. Cindy, izin dok dari RS Kurnia. Sebelumnya memang Nyonya R ini dari Lupus Nusantara ini sudah melakukan AMP yang punya waktu itu sama dokter Mila juga. Namun setelah kami telusur, memang kan pasiennya datang ke objin, kemudian ke penyakit dalam seperti itu. Waktu di penyakit dalam itu memang ditemukan jadi memang dia KU-nya juga masih cukup seperti itu, respirasinya juga 20, nadinya 90, tekanan darahnya 136/75, suhu 36,4 sama SpO2-nya 99% seperti itu. Nah waktu di penyakit dalam ini memang untuk kriteria yang tensi turun maupun ini kan tidak ditemukan seperti itu ya. Jadi mungkin
itu. Namun untuk perbaikan ke depannya sebenarnya kami sudah berkoordinasi dari semua tim seperti itu untuk screening di depan. Kebetulan di RS kami kan memang ikut untuk dampingan dari momentum. Jadi untuk screening dari PRT, screening tensi, screening kita kenalnya dengan screening PRT untuk khusus untuk PD atau physical sign seperti itu kita jalankan untuk pasien-pasien hamil yang dulunya di opsin saja kita mulai jalankan untuk yang non opsin saja seperti itu ya Bu. Namun flashback saat ini penyakit dalam memang saat itu memang ditemukan tidak tensi normal, nadi normal seperti itu. Jadi kemungkinan jadi tidak aware untuk langsung saat itu juga seperti itu. Namun kan kalau misalkan dia gawat seperti itu bisa langsung datang ke IGD seperti itu ya Bu. Terima kasih. Ya baik, kita sih nggak mau audit ya, maksudnya ini masukan-masukan, terima kasih sudah diberikan perbaikan. Kita juga akan mencoba memperbaiki diri. Mungkin dari kader ada lagi yang mau disampaikan permasalahannya di luar yang sama mungkin nggak perlu ya, yang sudah ditulis. Kayaknya itu dok, bidang desa Kemuning dok. Dia sudah menemukan banyak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bidang Kemuning ya dok ya. Terima kasih sebelumnya kesempatannya. Karena saya mau nanya, kebetulan ada pasien dari desa saya yang bayinya meninggal juga di tahun kemarin, tahun 2017. Beliau itu ada jadi beliau itu ada riwayat hipertensi dan sampai nah beliau itu sudah mau dirujuk ke puskesmas. Dari puskesmas itu dirujuk ke rumah sakit Kurnia, tapi di tindakan sesar itu pagi dan bayinya sudah meninggal. Itu maksudnya minta ini ya dok ya, sama kalau misalkan dari desa tidak sudah ada resiko dia beresiko gitu, entah itu riwayat ST atau mungkin KPD atau mungkin tindakan yang lain gitu, itu apakah boleh kami langsung antar ke Kurnia atau harus ke puskesmas dulu untuk rujukan awalnya? Misalkan memang dari awal sudah ketahuan dia beresiko, apakah boleh misalkan baru terasa mulusnya langsung kita antar oleh kader misalkan ke Kurnianya, atau memang mereka mau berangkat sendiri atau harus ke puskesmas pertama dulu, khawatir dipulangin karena belum ada tanda-tanda yang beresiko begitu. Sementara itu dulu, sama ini dok untuk respon ketika di Vekta kami akan menunjukkan itu kadang agak lama dibalasnya gitu, responnya maksudnya. Terima kasih. Ya, respon dari PK Kurnia atau PK Puskesmas yang PK Kurnia biar jelas ya, biar nanti ada solusi ya dok, seperti apa biar cepat nanti kalau ke Kurnianya. Dan kalau dari desa Kemuning sebenarnya untuk kadernya sudah bisa dimintai tolong kalau ada pasien yang dibutuhkan ICU, mungkin dibawa kemana? Apakah ke puskesmas dulu? Apakah boleh langsung ke rumah sakit? Atau misalnya pasiennya yang sudah ngerti, Bu nanti saya mau melahirkan ini sudah resiko, apakah langsung ke rumah sakit atau ke puskesmas dulu gitu. Jadi kan nanti mengarahkannya enak ya kalau sudah ada penjelasan. Oke, karena kalau Kurnia itu lebih dekat ke arah sana dok. Kalau mau bisa langsung nggak usah kesini dulu, maksudnya seperti itu ya Bu. Ya terus memang di Kurnia di Kemuning itu masih banyak ya yang belum mau ANC lengkap ya. Kalau ANC alhamdulillah sih kalau ANC lengkap sudah. Iya, mau. Sekarang sudah mau. Iya, tapi untuk persalinannya yang memang agak sulit, masih agak sulit. Masih sama dukun ya. Jadi kalau misalkan kebetulan pasiennya
Jadi sebenarnya saya tangkap ya dok Bu, masyarakat itu sekarang yang kayak tadi banyak kasus dia ANC-nya ke posyandu, ke puskesmas, USG, ke dokter, tapi dia nggak mau ke rumah sakit, nggak mau ke puskesmas. Satu, kalau saya dibawa ke puskesmas Waringin Kurung sama puskesmas Waringin Kurung, saya pasti disuruh ke rumah sakit. Kalau di rumah sakit saya pasti disasar. Itu yang mereka takutkan. Makanya banyak kasus BPJS-nya aktif, tapi tetap mau lahir sama dukun aja. Ya nggak? Ya, katakan sejujurnya dan ditutup-tutupin. Jadi memang mindset pertama adalah mereka takut dibawa ke rumah sakit karena pasti kalau di rumah sakit pasti disasar. Nah mungkin di rumah sakit apa nggak benar kalau di rujuk tidak ada solusi selain dari sesar. Mungkin seperti itu mungkin bisa diberikan ke kami sehingga kami bisa mungkin mengedukasi seperti itu. Ada kader yang lain? Ada lagi Bu? Kader atau bidan desa Waringin Kurung yang kemarin ada kematian nggak? Boleh silakan Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bidan Eliana. Kebetulan saya juga sebagai pengurus untuk kantor BPJS ya. Jadi tadi yang masalah untuk rujukan ke Kurnia, mungkin kita itu memilih Kurnia karena lebih dekat ya dengan Waringin Kurung. Dan itu pun memang sasaran BPJS kan sudah ada ininya ya dok, untuk rujukan itu kan yang terdekat dulu. Sementara kita di sini karena kita juga membutuhkan pelayanan yang tercepat ya, itu juga kan kita lakukan ya dok. Jadi Kurnia dulu yang harus dihubungi. Sementara tadi kata teman-teman memang mungkin Kurnia entah itu lagi sibuk atau bagaimana, agak lama gitu kan. Kemudian mungkin dari pasiennya juga, dari keluarganya juga menginginkan cepat-cepat gitu kan. Jadi kita itu kan ibaratnya mencari rumah sakit juga yang lain gitu. Akhirnya begitu diterima ke rumah sakit yang lain, kita juga kena tegur dari BPJS-nya. Kenapa gitu? Jadi mungkin nanti minta tolong kita sama-sama ibaratnya biar enak. Bagaimana kalau misalkan memang tidak ada respon dari itunya agak lama gitu, kita juga tidak kena tegur dari BPJS-nya gitu. Kenapa jadi ini kesana ini sini gitu kan dok ya. Jadi mohon bantuannya kalau misalnya memang bisa ya kita bisa gitu. Kalau misalnya tidak bisa kita bisa biar mencari ke yang lain karena kita sifatnya kan untuk menekan kematian juga ya dok ya. Terima kasih, mungkin itu saja masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu, kalau rujukan dari PK Puskesmas itu sebagian besar memang tidak ke Kurnia karena katanya Kurnianya lama. Sebagian besar dirujuknya ke rumah sakit Bunda. Kalau Bunda, PSI yang kita hubungin jangan pesannya cepat. Nah, jadi mohon bantuannya nih, kalau memang bisa ngapain jauh-jauh sih ke sana, kalau bisa di Kurnia, apakah ada back orang kedua dari Retno yang bisa selalu kita hubungi karena juga manusia ya, dari mana-mana kita hubungi nggak boleh tahu semua nih, boleh tahu lagi lobet sedikit kan, namanya juga dalam kondisi untuk segera dirujuk. Jadi ini dalam hal rujukan karena dari BPJS juga harusnya memprioritaskan yang terdekat. Tapi tadi anak-anak PK itu selalu ke sana karena cepat. Jadi mohon bantuannya dari Kurnia. Mungkin dari yang lain? Ada lagi? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dok, Bu Kapus dan ibu-ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Bidan Sulis. Kebetulan saya memegang desa Telaga Luhur. Tadi menambahkan untuk di desa mungkin permasalahannya bukan dari ibu hamilnya saja, tapi lebih ke neneknya. Jadi kayak
yang pengambil keputusan itu ternyata bukan ibu hamil dan suaminya, tapi menunggu ibu saya, terus ada yang menunggu nenek saya. Jadi pengambil keputusan itu bukan dari suami istri gitu. Mungkin gimana ini tekniknya biar dari kita kemarin juga udah nyoba kelas ibu, kita ajak neneknya, kita ajak ibunya, tapi tetap aja berpikirnya itu pola pikir zaman dulu gitu. Jadi wong bengen mah lahir ning omah karo budukun bae mah selamat budidan gitu. Jadi tetap kita kasih pengertian gitu ya Dok ya. Mungkin nanti bisa gimana solusinya, karena memang rata-rata ibu hamil kita itu pengambil keputusan terbesar itu adalah keluarga besar. Jadi bukan dari pasangan suami istrinya gitu yang bersangkutan gitu. Terus kemudian sedikit masukan juga, kemarin ada pasien tulis yang ke kurnia, pembukaan 2 dari kurnia dia sudah bagus nih, dia kayak resi udah ke kurnia, udah pembukaan 2, ternyata dipulangin lagi ke fase pertama waringin kurung. Kemudian pas sudah ke waringin kurung ternyata pembukaannya tidak nambah, kalau tidak salah itu kala 2 memanjang ya, itu jadi akhirnya harus dirujuk lagi ke kurnia. Tapi karena memang pas itu mungkin dari kurnianya banyak pasien ya, kita disuruh nyari tempat untuk merujuk rumah sakit yang lain. Akhirnya kita bawanya ke rumah sakit umum. Gitu. Terima kasih. Salah satu, salah dua, namanya satu. Jadi memang belum lengkap ya. Salah satu memanjang. Sebenarnya sudah resti. Ya, cuma mungkin ada alasan tersendiri di rumah sakit kenapa dibalikin. Dan memang sebenarnya kejadian kita merujuk ke rumah sakit dan dikembalikan itu ada aja ya. Ya, ada nggak? Ada banyak ya. Satu karena belum pas aktif. Terus apa lagi Bu? Apalagi kalau banyak? Oh, karena misalnya masih normal, masih memungkinkan untuk normal ya, jadi tidak harus ke rumah sakit. Ya kalau normal memang kenapa harus ke rumah sakit ya? Oh, pasiennya langsung ke rumah sakit. Tapi ya dipulangin lagi ke kita karena belum kartu atau misalkan tadi itu. Dan hasilnya istilahnya normal, jadi silakan observasi di fase pertama. Giliran nanti dirujuk lagi susah kesananya, bahkan pernah sendiri juga beberapa kali kita konsul nggak dibalas sama sekali dari pihak kurnianya, nggak ada jawaban. Terus kalau misalkan HB, biasanya dari kurnia itu kalau misalkan HB-nya masih 8, misalkan 8,8 atau 9, itu belum diterima lah istilahnya gitu Bu. Belum tergantung anemi, belum dikatakan anemi katanya gitu. Jadi masih bisa di fase pertama, intinya seperti itu. Berarti standar HB berapa? Ini butuh kita informasinya ya Bu. Standar berapa HB-nya yang masih bisa ditangani di kami, dan standar HB berapa yang harus dirujuk? Mungkin itu Dok, butuh kejelasan kali ya supaya tidak terjadi miskomunikasi. Dari yang lain ada lagi? Ada lagi yang mau menyampaikan? Kenapa alasannya, masalahnya kenapa masih banyak ya yang terjadi kematian ibu, dan kira-kira ada usul solusi nggak apa-apa, silakan disampaikan. Baik itu dari masyarakatnya apa yang harus kita lakukan, ataupun mungkin dari kader, atau mungkin dari kami tim puskesmas, atau dari pihak rumah sakit. Silakan, ada lagi Bu Fitri, ada yang mau disampaikan? Bu Dian, silakan Bu Dian. Kasih mic dulu. Gantian sama Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Novianti, pembina Desa Waringin Kurung. Punten Dok, saya selama megang
pemegang desa Waringkurung dari tahun 2020 kematian ibu ada 2. Yang pertama itu kematian ibu dengan KRT yang kebetulan meninggalnya di Kurnia Serang ya Dok. Pertanyaan saya, di Kurnia Serang, punten ya Dok, apakah ada ICU? Kalau misalnya ada ya Dok, kira-kira sebagai nakes, apakah dengan keadaan seperti itu tetap dipertahankan di situ atau memang harus dirujuk? Dan jika dirujuk ke rumah sakit lain, apa kendalanya gitu yang membuat kok kayaknya lama banget gitu merujuk ke rumah sakit lain, lama banget gitu. Karena dari beberapa kasus memang harus dirujuk ke rumah sakit lain. Misal yang satu daerah RSDP atau RS provinsi. Tapi karena memang lama, akhirnya kolaps situ gitu. Bukan hanya pasien maternal saja, tapi yang saya rasakan beberapa pasien umum pun seperti itu ya Dok. Gitu. Apa kendalanya yang dari rumah sakit misal merujuk ke RSDP tapi lama? Jika memang terkendala rujukan untuk ke rumah sakit lain, saya siap Dok dilibatkan. Sebagai biasanya saya siap dilibatkan. Siapa tahu kita bisa sama-sama mencari rumah sakit yang benar-benar cepat dalam penerimaan pasien tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini PR nanti buat dokter tinggi ya. Mungkin ada yang lain? Ada lagi? Dokter Sundari mana ya? Dokter Sundari masih belum naik. Masa masih ada pasien 1:30. Ada lagi dari yang lain? Mungkin nanti dokter saya. Masih ada di bidang Fitri. Minta dioper aja ke Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidan Fitri dari pemegang desa Sasahan. Di sini sedikit masukan aja untuk Kurnia yang mungkin sudah sempat dibahas untuk rujukan cukup agak memakan waktu. Mungkin bisa dimaksimalin lagi dengan swadaya atau petugas yang selain bisa gercep untuk baris dan memahami apa diagnosa yang bisa ditangani Kurnia atau tidak. Jadi kita tidak menunggu konsulen dari EKJP gitu tuh. Jadi misalkan sudah tahu diagnosanya bayi besar misalkan, oh sekiranya Kurnia bisa, petugas itu langsung ya teh ACC gitu. Jadi enggak nanti ya kita konsul ke dokter ini dulu nanti ya kita gitu. Jadi enggak memperlama waktu lagi di sini gitu. Terus kalau bisa setiap pasien yang sudah datang ke Kurnia tolong ditunda dulu karena kita di desa jujur sangat susah, sangat kewalahan untuk mengajak pasien ke Kurnia, ke rumah sakit. Kita udah susah payah, ternyata nyampe Kurnia karena masih normal, masih bagus, dipulangin dan akhirnya mungkin lahir di dukun atau lahir di mana yang kita tidak bisa prediksi gitu. Kalau bisa dan sekiranya masih bisa normal ya maksudnya usahakan dulu biar kitanya tidak balik lagi di rumah sakit mas sesar, jadi kitanya enak edukasinya gitu. Enggak kok teh di rumah sakit banyak kok ada normal tapi kenyataannya
ya pulang yang dari rumah sakit ya sesar semua gitu. Jadi kita edukasinya juga bingung gitu tuh, mau biar lahir di rumah sakit tapi tidak sesar juga kan bingung edukasinya gitu. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Boleh silakan. Kenapa boleh? Mas mangkok, dua mangkok boleh. Dok, maaf dok nambah. Apa ya, masukan mungkin untuk diagnosa kali dok, yang kan pasien dari poli, dari kita dirujuk ke poli, itu biasanya kan setelah WSG ada diagnosa. Nah, diagnosa itu yang kadang-kadang tidak terbaca sama kita. Sedangkan kita nanya sama pasien pun kadang pasien bohong, enggak bu, normal aja kok kata dokternya. Tapi kadang kita ini apa ya, liputan apa ya, ini apa ya gitu. Kalau memang dokter terburu-buru bisa di copy paste mungkin sama asistennya untuk diagnosa, entah itu periksa satu kali, entah itu suspek PLR atau suspek plasenta previa. Jadi ke kitanya juga bisa lebih waspada lagi gitu. Jangan sampai kita dibohongin sama pasien gitu. Iya, maaf ya dok, terima kasih. Ada lagi? Sama kan tulisan saya juga nggak bisa dibaca, apalagi tulisan dokter Ari atau tulisan pasien. Oh mungkin lebih baik malah tulisan dokter Ari. Ada lagi? Saya minta dokter Riri untuk menyampaikan. Jadi tingginya angka kematian ibu kita dok. Ini kira-kira dokter sebagai penanggung jawab dokter kita yang ada di puskesmas. Jadi kita lagi mencari masalahnya dari semua pihak, bukan hanya dari pasien saja, bisa dari pasien, bisa dari kader ataupun dari tenaga kesehatan atau dari rumah sakit. Masalahnya apa yang mungkin dokter dapatkan selama ini, dan mungkin ada usul saran solusi seperti apa. Monggo kepada dokter ini kami persilakan. Mic-nya dikasih dokter ini. Itu di belakang dokter ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Kalau kendala dari kita sih lebih ke kurang SDM aja ya Bu. Jelas ya itu mah ya. Kurang SDM. Kalau misalnya dari segi pasien, mungkin saat sekarang ini udah lumayan ya. Maksudnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan USG atau pemeriksaan ANC itu udah lumayan bagus. Mungkin kadernya, bu bidannya juga gencar ya memberitahu pasiennya untuk melakukan ANC. Lebih sekarang tuh kendalanya lebih kendala ke bagian asuransi kesehatan sih, kayak nggak punya BPJS atau apa namanya KTP-nya kakaknya nggak punya gitu, belum ngurus atau dia pindahan dari wilayah lain terus tapi memang sedang berada di sini, sebenarnya KTP-nya di sini tapi udah lama tinggalnya misalnya bukan di sini gitu, tinggalnya di luar, tapi begitu lahiran mau balik lagi ke sini. Terus ini aja sih dok, mungkin kalau masukannya kan kita sering nih ngerujuk ke rumah sakit Kurnia untuk sekedar ini misalnya ibu hamil resti gitu ya dok. Biasanya kita tambahin kan ada diagnosa tambahan non advice seperti itu. Nah kita tuh pengen ada baliknya gitu. Ini gimana ya dok, balik rujukan baliknya gitu ya dok, umpan balik ke kitanya gitu. Tolong misalnya dipantau. Ini ternyata diagnosanya lain dari diagnosa yang kita kirimkan misalnya gitu ya dok gitu. Jadi kita ini juga berarti kita kemarin salah dalam diagnosa gitu, diagnosa dan baliknya seperti ini begitu. Kadang kan karena kita juga keterbatasan fasilitas ya dok, maksudnya kayak USG nggak bisa melihat lilitan seperti itu. Kadang di di USG trimester 3 untuk ibu hamil resti pasti akan kita kirim ke rumah sakit untuk melakukan kayak misalnya kira-kira bisa nggak nih si ibunya untuk lahiran secara pervaginam atau harus melalui tindakan SC seperti itu. Nah, itu aja sih masukannya. Itu aja. Terima kasih buat ini untuk Dr. Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih ada lagi? Mungkin satu dong, buku KIA itu masih belum diisi dengan lengkap oleh siapa? Nah, kader juga punya tugas di situ untuk mengisi. Ya, apakah karena tidak tahu cara mengisinya, apalagi di buku KIA yang terbitan terbaru banyak sekali, ya mungkin belum tahu kah? Kemudian bidan desa tidak tahu apa tidak mau mengisinya karena isiannya memang banyak, ya. Kalau dokter udah diisi ya dok, tapi banyak yang menemukan kosong ya. Ya, apalagi kalau kita berbicara P4K tidak ada, jarang banget yang saya lihat diisi. Kapan ibu mau lahiran dengan siapa, mau kemana? Kalau di situ sudah ada diskusi dari awal, saya yakin perkara KTP, BPJS segala macam itu sudah dibahas di awal. Itu ya. Jadi dari kita mungkin belum disiplin, belum mengisi buku KIA dengan lengkap sehingga perencanaan persalinan dan bahwa dia harus periksa berapa kali itu mungkin nggak dibahas. Kalau di buku KIA itu dijelaskan, dia tahu bahwa oh saya harus periksa 2 kali USG, kapan saja dan saya harus periksa apa, itu juga mungkin saya rasa belum semua dibahas dengan lengkap oleh petugas. Tapi petugas akan lebih mudah menyampaikan jika kader sudah lebih memaparkan, apalagi kapulaganya. Ya, jadi sekali lagi kapulaga ini harus kita genjot biar benar-benar bisa lebih memulai edukasi disambung dengan petugas sehingga nantinya ke depannya kesadaran tadi itu, karena kita nggak mungkin bisa merubah mindset mereka tanpa ada gerakan kita bersama. Ada lagi? Mungkin Bu Marina sudah? Gak ada ulang-ulang? Bidang desa sudah? Sukabara sudah? Sukadalam ada yang mau disampaikan? Bidang desa Sukadalam? Yang penduduknya padat, yang masih punya BPJS, seorang berpendidikan, guru, punya mobil, punya ekonomi, tapi lahir dengan dukun dan sampai meninggal bayinya. Coba monggo silakan Bu Bidan Desa atau kader dari Sukadalam. Sweet, kalau dua-duanya. Ya, tadi saya bilang ya, mobil punya, duit punya, BPJS punya, lahir sama dukun sampai bayinya meninggal. Saya bilang kan, nah coba silakan Bu. Ini ada apa masalahnya? Mungkin silakan disampaikan. Ada emang. Baru anak ini meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidan Muhaya dari Desa Sukadalam. Ya pas tahun kemarin emang ada kematian bayi paling banyak emang dari Sukadalam. Paling banyak. Iya, paling banyak. Yang satu itu ada bayi dengan kelainan jantung, ada di rumah sakit Fatimah. Dia rajin periksa hamil dong, dan sampai dia juga kaget nanya ke saya, Bidan, kenapa ya kok anak saya didiagnosa dengan kelainan jantung, sedangkan saya rutin USG ke dokter, rutin pemeriksaannya, tapi selama USG itu dokter tidak ada yang mengatakan bahwa bayi saya ada kelainan jantung. Dikatakan normal aja katanya gitu. Tapi pas kenapa anak saya lahir ada kelainan jantung seperti itu, dan sempat dirujuk ke rumah sakit provinsi dan akhirnya tidak tertolong ya dok. Terus yang kedua itu bayi lahir di rumah dengan dukun. Pasiennya ada seorang guru, cuma sekali periksa ke saya ya. Terus saya juga udah mengajukan untuk periksa ke puskesmas, tapi dengan alasan tidak ada waktu untuk kontrol setiap bulannya, jadi pasien nggak kontrol kehamilan dan lahir di rumah dengan dukun, dengan alasan nantilah nunggu mulesnya biar tambah sering baru berangkat ke puskesmas atau ke bidan. Soalnya anak pertama dia lama prosesnya, makanya nantilah berangkatnya nunggu mulesnya biar gencer dulu baru berangkat, dan akhirnya nggak keburu lahir di rumah, manggil dukun dan bayinya meninggal. Terus manggil sama bidan Eva ya,
bidan Eva juga, dan emang udah bayinya udah nggak ada. Terus kalau yang ketiga, lahir di rumah sakit Kurnia ya dok, ini memang bayi meninggal dari Kampung Gegeneng, dan itu awalnya pasien itu dengan keluhan muntah-muntah, kepalanya kerasa sakit banget sampai muntah banyak, dan dia manggil bidan dari klinik dan sempat dirawat di rumah pasien, dipasangan infus, terus nggak ada perubahan, dan akhirnya keesokan harinya pasien udah nggak ngerasain gerakan janin, langsung dibawa ke rumah sakit Kurnia dan dinyatakan bayinya udah meninggal. Terus dok, maaf, kan sering dari Kurnia itu ada rujukan balik pasien menolak untuk dilakukan sesar ya Bu Haji ya. Terus saya sudah kunjungi pasiennya dan saya menanyakan, Ibu kemarin kontrak rumah sakit Kurnia ya? Iya Bu. Ibu kenapa menolak untuk dilakukan tindakan sesar? Maaf Bu bidan, saya tidak menolak untuk dilakukan tindakan sesar. Saya juga kan maksudnya berunding dulu sama suami, sama keluarga. Tapi dari pihak rumah sakitnya pas hari itu juga harus menandatangani surat penolakan itu. Gitu. Terus dari rumah sakitnya Bu bidan, maaf tidak pernah dijelaskan seperti apa bahayanya kalau tidak dilakukan tindakan sesar. Gitu. Enggak seperti kayak bidan, ya udah kalau bidan kan ngejelasin nih bahayanya seperti apa kalau nggak langsung dilakukan tindakan sesar sama ibunya sama bayinya, katanya gitu. Tapi di rumah sakit tidak dijelaskan bahayanya seperti apa kalau tidak dilakukan sesar. Makanya saya bukannya menolak ya Bu, katanya gitu. Saya juga kan harus kompromi dulu sama suami, sama keluarga, tapi rumah sakit tidak memberikan waktu untuk kompromi dulu sama suami, langsung dikasihkan surat untuk tanda tangan penolakan tindakan. Tapi alhamdulillah akhirnya pasien mau balik lagi ke rumah sakit Kurnia dok, dan langsung dilakukan tindakan sesar setelah saya menjelaskan bahaya seperti apa kalau tidak melakukan tindakan sesar. Hanya itu dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya. Jadi semua sudah, nggak ada yang menurut ya. Biar nanti kalau sudah sambil mungkin ada pendarik atau penjelasan dari dokter, maka dipersilakan. Ya, terima kasih pada semua partisipan ya sudah memberikan curahan hatinya ya. Nah kebetulan saya juga di Kurnia, jadi mungkin ya kita memperbaiki dari segi pelayanan, dari segi administratif gitu ya. Tadi menanggapi yang tadi bukan penolakan itu karena gini Bu, jadi kalau dia tidak pernah penolakan, kalau ada apa-apa terus bayinya meninggal gitu di tengah jalan, nanti salah kayaknya gitu. Jadi walaupun menolak tetap boleh tetap ke sini gitu. Dan berarti kita tidak boleh ke sini lagi, cuma sebagai kekuatan hukum, karena mungkin ada beberapa yang melek hukum itu ya. Terus saya nggak diapa-apain terus pulang meninggal, saya tuntut gitu kan. Ini kan buktinya Anda menolak gitu. Jadi ini sebenarnya katanya seperti itu ya. Ya tadi termasuk untuk awareness pemantauan bidan, SPOK, dan kita coba buat edaran aja kan ya, oke, untuk itunya kebijakan untuk pasien laten mungkin buat internal seperti apa. Kan sudah dapat masukan dari banyak ini ya. Ya rujukan juga sebenarnya kan kalau rujuk itu apalagi ICU dok itu susah nyari rujukannya yang menerima. Jadi kita juga udah keliling dunia itu nyarinya, kadang nggak ada pendapat, biasanya susah untuk mencari ICU yang available. Lalu sekarang dia ada ICU ya, sudah ada sekarang ya. Ya nanti kita perbaiki dari segi pelayanan dan mungkin respon time rujukannya, atau nanti kita buatkan lapor kalau yang memang sudah pasti harus dirujuk gitu ya. Dan memang rumah sakit juga terkendala masalah BPJS Bapak Ibu. Jadi kalau pasiennya tidak bisa terklaimkan, ya rumah sakit juga nggak mau gitu, apalagi swasta ya. Jadi ya semua dipastikan yang ada di sana bisa diklaimkan. Ya melihat ini saya sih belum ada satu sih yang belum saya dengar ya mengenai kompetensi tenaga penolong persalinan atau pemberi pelayanan ANC di
bidan desa dan bidan puskesmas dan mungkin atau kader atau seperti apa, ya itu juga dari kader kan tadi ada, saya dengar ada memang kurang untuk deteksi risikonya ya. Nah kalau tadi sempat bicara dengan Bu Yeni ya, ini kan kita sebenarnya jangka waktu pengerjaan proyek saya ini 1 bulan. Saya nggak mungkin menyelesaikan semua masalah ibu-ibu semua di sini ya. Nah tadinya, gimana kalau kita fokuskan ke kegiatannya. Misalnya tadi dana yang kita pakai bisa untuk memberikan award buat lomba kader misalnya, atau award buat lomba bidan, atau dan saya lihat ini permasalahannya sebenarnya bukan di dukun ya, tapi permasalahannya di masyarakatnya ya. Walaupun berpendidikan juga tidak menjamin masyarakatnya tidak bersalin di dukun gitu. Dan untuk intervensi itu harusnya mulainya dari sekolah Bu. Susah kalau kita intervensi sudah ada. Jadi saya pikir apa kita buatkan suatu plan atau apa gitu yang eye catching buat semua yang menggelitik supaya bersalin di puskesmas dari paskes itu mudah. Kok masih bersalin dukun udah nggak zamannya atau bagaimana gitu ya. Karena kalau mendatangi satu persatu masyarakat memberikan penyuluhan juga kayaknya tidak efektif dan makan waktu gitu. Nah itu mungkin kegiatan-kegiatan yang bisa saya usulkan, kira-kira mungkin ada tanggapan dari Bu Kapus atau dari teman-teman kader dan bidan. Ada tanggapan mungkinnya, solusinya mau seperti apa gitu? Ide mungkin, silakan. Teman-teman ya, terkait dengan persalinan dengan dukun. Ini kan memang butuh waktu cepat, butuh waktu lama ya maksudnya. Dan banyak pihak yang terkait di situ. Maksudnya dokter, bagaimana kalau kita tetap aktifkan grup kelas ibu melalui WhatsApp per desa? Ya. Hanya kalau kita mau penyuluhan satu-satu nggak efektif. Kalau toh penyuluhan itu kan bisa dilakukan secara terus-menerus oleh petugas, baik itu kader maupun bidan desa pada saat posyandu kelas ibu. Nah, bagaimana kalau kita buatkan plan? Plan misalnya contoh, hari gini bersalin wajib di puskesmas dan rumah sakit, misalnya gitu ya. Artinya misalnya dibuat seperti itu dan bisa dilihat oleh semua masyarakat. Kira-kira dapat gak? Atau memang mungkin ada usul saran lain apa gitu ya, mengingatkan agar masyarakat itu mulai mau gitu loh, bersalin itu bukan budayanya lagi dengan dukun saat ini seperti itu. Bagaimana teman-teman? Ada usul saran? Kalau pelan lama harus dibaca ya. Sepatu apa lagi? Terus apa? Kalau peraturan, orang contoh bukan budaya. Karena hari ini hamil yang satu kasih bantuan, tapi yang ngerepetan yang lain menunggu bantuan lagi, nggak ada habis-habisnya. Atau mungkin dibuat perdes, tadi saya bilang peraturan desa. Oh gitu. Sekarang kan Dukcapil nggak boleh mempersulit orang untuk mengurus akte kelahiran. Tidak dengan paskes dia bisa di keterangan donor. Bisa sekarang. Kita nggak pikirin malah dari lahir sama dukun, kalau nanti dibikin surat keterangan aja bawa bersalin di rumah bisa. Nanti ombudsmannya Dukcapil kalau menghambat penerbitan akte kena poin, ya kan? Nah. Sekarang dari kita mengingatkan, karena tadi itu penyebabnya adalah bukan dari dukun ya, tapi dari masyarakat yang bisa muncul dalam waktu dekat. Bisa kegiatan waktu dekat. Perdes itu lama. Itu tugas kita PR ke depan, perdes mas. Oh ini dukunnya kan saya udah pinter. Saya udah pinter lah katanya. Kalau
waktu dekat ini kita mengumpulkan semua ibu hamil, kita lakukan kelas ibu. Nah, Ibu, Ya. ya yang sedang dibahas juga usul bagaimana kalau misalnya Kurnia ngadakan event ke desa kan. Kalau selama ini kan kemarin kan cuma ikut kita kelas ibu satu posyandu doang nih. Nah kalau misalnya berikutnya nanti satu desa 1 hari itu khusus ibu hamil semua. Nah, jadi nggak komprok apa sama posyandu bayi tadi menyangkut itu kan kurang efektif juga. Nah maksudnya di situ Kurnia bisa mengadakan promosi misalnya lahir di rumah sakit Kurnia jangan takut misalnya nanti dapat bonus boneka misalnya atau foto bayi misalnya begitu atau apa bagaimana Kurnia kan. Jadi kalau sekarang kan udah jarang kan ke desa ya dikumpulin satu desa satu umil semua. Ya, saya tangkap. Itu bukan tugas Kurnia, itu tugasmu. Kelas ibu kumpulkan satu desa. Kurnia FTL untuk wujudkan. Kita bikinnya kapan kan karena nggak percaya kita. Bener loh, Kurnia tuh begini bener gitu. Jadi bukan kita yang apa mereka percaya ke kita jadi kayak setengah-setengah gitu. Sekarang gini, berarti kelas ibu, tingkatan kelas ibu, bukan Kurnia dulu. Kurnia kan kalau misalnya ada kegiatan, terima kasih bisa ditambah frekuensinya. Tapi berarti sekarang kelas ibu kembali lagi kompetensi bidang desa. Melaksanakan kelas ibu tidak maksimal. Karena kelas ibu itu di POK itu ada, tapi nggak dikerjain kelas ibunya berarti sama bidang desa. Ya, jadi berarti peningkatan kinerja kelas ibu oleh bidan desa dan kader. Karena kembali Bu, kelas ibu itu bukan bidan harusnya yang memberikan penyuluhan, tapi di situ adalah kader. Dan pada saat kelas ibu itu memang bukan dicampur dengan ibu-ibu bayi. Jadi kumpulin secara khusus, bahas secara khusus masalah-masalah dan perencanaan terkait dengan ibu hamil. Jadi kalau untuk pasang pelang tadi nggak efektif kan? Nggak paham mereka ya. Berarti kita kegiatannya kalau misalnya untuk, nah sekarang gini, kelas ibu nggak efektif. Tadi deteksi kader belum maksimal, deteksi bidan belum maksimal. Berarti bagaimanakah peran kader di Kapulaga? Apakah semua kader ini sudah paham akan tupoksinya? Apakah semua sudah jalan tentang tugas dia di Kapulaga? Itu belum bisa kita lihat. Mana Bu Novi? Ya. Bagaimana kalau kita lombakan, kita nilai kinerja kader dari semua kader? Berapa kader kita kecamatan? 235 itu kita nilai mana kader Kapulaga yang sudah baik atau belum, sudah kerja atau belum, kita lombakan biar nanti kelihatan berlomba-lomba nanti. Kalau ini bagus kita teruskan nanti, kita lombakan lagi. Iya, sekaligus untuk lomba 17-an kita. Bagaimana? Kan tadi pasang pelang gak efektif. Berarti mulut yang akan lebih terus-menerus corongnya berbunyi kan Kapulaga kan? Ya, karena dia punya warga binaan. Saya punya 31 keluarga binaan. Dari sekarang sampai tahun depan pokoknya saya harus hafal banget perkembangan 31 rumah ini. Dari 31 rumah itu saya tahu ibu hamil berapa, PTM-nya berapa, yang TBC berapa, yang hipertensi berapa, yang bayi balita stunting berapa, yang gizi baik berapa, harus hafal. Nah, kita lombakan bagaimana kalau seperti itu? Setuju? Ayo. Ada hadiahnya Bapak? Nanti dikasih hadiah yang bagus. Uang tunai. Nah, uang tunai. Mobil Avanza berupa layar. Brosurnya. Ya insya Allah ada lah, kan memeriahkan. Ya. Supaya yang lain juga kerja dan yang juara bisa jadi role model. Ya. Role model. Oh gini nih jadi kader Kapulaga yang baik gitu ya. Karena tadi kan kalau dipasang pelang gak efektif, sih baca-baca sih orang-orang. Kalau Kapulaga kan
corong kita banget. Setuju ya kita buat lomba ya? Setuju. Oke, satu kegiatan lomba kinerja kader Kapolda. 2, gimana sekarang? Karena bidang saya ini dong, kompetensi nggak merata. Yang bisa, yang nggak bisa banyak. Drill, ya, mungkin peningkatan kompetensi ya sama drill. Dan kita juga lombakan mana yang memang kader bidang itu sudah proaktif menjemput, mengawal ibu hamil resti, mana yang dia hanya sekedar dicatat selesai syukur ketangkep enggak ya sudah, kita lombakan juga. Dikasih hadiah nanti ya dok? Dikasih hadiah kan nanti? Oke. Kita lombakan juga ya bidang desa ya? Kinerja bidang desa. Tapi ditambah juga kompetensinya nantinya. Kalau kompetensi mungkin saya undang SPA ya, mungkin SPA sama mungkin SPOG, Iya. bidan-bidan untuk konsultasi menatus yang sering mah ya, sama paling drill pendarahan dan hipertensi itu aja ya untuk peningkatan. Iya. Drillnya drill apa Bu Bidan yang dibutuhkan? PEB, HPP ya. Inspeksia. Nanti saya undang. Itu ya, berarti peningkatan kompetensi. Kalau kadernya boleh nggak sih dok? Dikasih kader tuh butuhnya apa? Screening kayaknya ya, screening ibu hamil resti itu dong. Iya, maksud gini. Caranya gimana ngumpulin Kader saya undang ketua kader posyandu kita ada 50 posyandu. Jadi ketua kader posyandu, kalau ini kan ketua kader desa hanya 11, tapi nanti kita kumpulkan ketua kader posyandu. Jadi dia perwakilan dari satu posyandu, nanti diberikan materi ya, mungkin tadi itu sehingga si kader juga tahu ibu hamil ini yang resti nggak resti, ya kan? Ini yang masih dirujuk, ini yang tidak dirujuk. Nah, itu dong kader. Jadi per posyandu aja. Jadi ada 50 orang bisa. Kalau 300 kan nggak mungkin bisa. Nanti kita buat kategori ya. Dan kita akan buat jurinya. Kita buat kriteria kan nanti. Oke. Terus apa lagi? banyak sih Bu. Udah ya. Ya silakan. Sebenarnya gini ya, Ya. secara ininya saya sering di KIA ya dok ya, karena sering di KIA itu kan suka bertanya mau lahir di mana, seperti apa gitu. Tapi setelah ada hal-hal yang memang kemarin lahir itu pun kenapa gitu kan, dan memang dari ibunya sendiri yang ibu hamil itu sebetulnya sudah mengerti pengen lahir di nakes misalnya ya, tapi kan salah satu yang ibunya yang bilang nenek yang itu kalau pengambil keputusan itu, kalau untuk dukunnya sebetulnya dukun itu sebetulnya nggak salah karena dia diminta kan dok ya, diminta untuk membantu, tapi kadang dukun juga ada sih yang nakal, ibaratnya yang tadinya keluarganya mau ke nakes dilarang gitu kan, tapi kan kita tidak tahu tuh mana yang benar keluarganya apa dukunnya gitu kan yang ngebohong gitu loh. Jadi kalau ditarik ininya sebetulnya memang dari kelas ibu itulah yang harus diutamakan, harus digenjot, harus kita itu memberikan apa namanya ya, kerja keras lah untuk pengertian keseluruhan. Dan salah satunya juga kepala desa, aparat desa itu harus memberikan peringatan kepada misalnya dukun yang melahirkan, yang menolong itu diingatkan juga, dan kalau tidak Bu Kader yang tahu keluarga itu memanggil dukun harus cepat-cepat memberitahu kepada bidan desanya walaupun tidak diizinkan oleh keluarganya ataupun tidak diizinkan oleh Bu Dukun. Itu juga resiko ya nantinya. Nanti Bu Kader dibenci juga sama Bu Dukun takutnya ya. Nah, terus ada juga salah satu keluarga yang bilang
Jadi bagaimana tuh yang sebaiknya, kebijakan apa yang kita harus ambil? Kita juga agak sempat kebingungan ya untuk memberikan ada statement yang kayak gitu tuh. Kan Bu Kader yang memberikan contoh, yang memujuk, tapi Bu Kader sendiri katanya. Nah inilah siapa dukun. Jadi kan kitanya juga jadi melehoy. Ya Bu, kalau pengetahuan itu nggak bisa instan Bu. Jadi itu harusnya diberikan dari sejak sekolah, terus satin ya, terus baru kelas ibu hamil. Jadi nggak bisa kita intervensi di satu poin berharap dia akan berubah gitu, nggak bisa. Jadi itu harus butuh jangka panjang. Jadi kalau mau kita concern ya harusnya ibu-ibu bidan itu masuk juga ke sekolah, terus masuk ke Karang Taruna. Jadi preventif daripada kuratif. Kalau kita merubah mindset yang udah tua ya lebih mudah nunggu meninggalnya daripada merubah mindsetnya. Jadi nggak bisa itu. Dan kita kalau demandnya nggak ada, kalau permintaannya nggak ada, ya dukunnya juga lama-lama hilang sendiri gitu. Nah itu yang harus sebenarnya teman-teman dari bidan, dari puskesmas jangan mengobati terus gitu. Preventifnya ya ke sekolah gitu, atau ke Karang Taruna, atau ke Tatin. Jadi sini jalan Bu ya? Tatin ya, tapi kan pemahaman dari bawah itu harus dibangun gitu. Nggak bisa di satu poin gitu Bu gitu. Itu sih kalau menurut saya. Mungkin begini Bu Eli, teman-teman, terkait dengan edukasi ya, itu PR kita semua, kader sama Bu Bidan dan semua tenaga kesehatan. Mungkin di sini akan kita tekankan kepada kader Kapulaga. Halo Ketua Kader, kan ada yang bersalin dengan dukun, kan punya itu binaan siapa kok? Oh kan? Itu ada Intantu. Itu siapa Kapulaganya? Kadernya siapa? Kenapa masih lari dukun? Berarti kader tidak bisa mendampingi, mengedukasi sampai dia masih tetap belok ke dukun. Itu nanti kita akan evaluasi ya. Jadi peningkatan pengawalan ini satu kader, karena kader itu juga sebagai TPK ya. Karena terus terang kader Kapulaga ini juga bagian dari TPK. TPK itu punya tugas yaitu mendampingi keluarga resiko. Jadi memang sekali jalan dia sebagai TPK dan sebagai Kapulaga yang harusnya bisa mengawal agar tidak lepas dan tidak lari ke dukun ya. Kedua, kalau nanti ada peringatan dari kepala desa, saya sudah berulang menggandeng kepala desa lintas sektor terkait, belum ada yang berani mengeluarkan surat. Sampai saat ini kepala desa Muspika, Balisa Babin Kaptipmas, Kapolsek belum ada yang berani mengeluarkan surat peringatan terkait dengan tidak boleh bersaing dengan dukun. Artinya sekarang kita jangan melihat itu. Sekarang ada tugas kita edukasi pasiennya. Ya, pasiennya harus kita edukasi, baik itu pasiennya, suaminya. Makanya kalau ANC kita panggil, kita ajak suaminya mana. Kalau memang di situ keluarganya masih berperan, Kapulaga lagi yang harus mengedukasi. Ya, jadi tadi kata dokter ini tidak bisa kita rubah dalam waktu singkat. Oke, terima kasih masukannya. Dan ketua kader desa titip ini mah kan sering ya dipanggil ketua kader desa, nanti habis itu ketua posyandu. Ini punya kewajiban untuk mentransfer kepada tim yang ada di posyandunya masing-masing. Jangan sampai nanti dari tim itu kan nggak tahu hanya ketua kadernya yang berangkat, ya. Jadi harus membagi informasi-informasi itu nanti kepada timnya. Saya yakin kalau kita kumpulkan dalam jumlah banyak itu nggak akan mungkin. Makanya paling ketua kader desa, ketua posyandu yang akan kita minta untuk hadir dan harus bisa membagi. Jadi ketua-ketua ini kita pilih dan kita tunjuk yang memang bisa menyampaikan kepada timnya. Ya, baik, mungkin ada yang cukup. Mungkin kesimpulannya Bu ya. Jadi mungkin dari kesimpulannya seperti yang tadi
saya jelaskan, tidak mungkin saya menyelesaikan semua masalah. Tapi alhamdulillah ya, ini teman-teman Kurnia juga sudah hadir, mungkin sudah tahu masalahnya apa ya. Nah nanti kita dengan dana yang ada berusaha mencoba minimal meningkatkan awareness lah teman-teman yang di lapangan ya. Tadi lomba kinerja kader, lomba bidang desa, kemudian membantu peningkatan kompetensi bidang dan kompetensi kader posyandu. Jadi dari kami mungkin akan fokus di 4 kegiatan ini. Kalau misalnya lomba ya berarti kan pengumumannya 17-an tuh biasanya ada acara nggak tuh 17-an? Biasanya Ada ya 17-an ya. Berarti ada periode penilaian biasanya Bu. Periode penilaiannya dari sekarang udah bulan tanggal 21 ya. Berarti mungkin tanggal 1 sampai tanggal berapa itu periode penilaian? Sampai tanggal 10 hari. Jadi kalau mau melakukan kegiatan atau apa, nanti mungkin di tanggal 11 kita nilai, 12-13 dinilai. Nanti kita buat kriterianya mungkin ya. Saya nanti akan berkoordinasi lagi sama teman-teman dari kader, kriterianya mau seperti apa, dari bidang mau seperti apa. Misalnya telah menyelenggarakan ini kelas ibu hamil, cari gitu ya kriterianya. Saya kurang paham, nanti lebih teknisnya. Mungkin seperti itu. Saya rasa karena waktu juga ya sudah ya. Terima kasih Bu, terima kasih Dokter. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kami diundang di acara ini seperti itu ya Bu. Untuk tadi masukan-masukan yang mungkin kami dengar, insya Allah kami nanti akan tidak lanjuti begitu. Kalau misalkan ada kurang lebihnya pasti kami akan melakukan semua evaluasi seperti itu ya Bu. Seperti itu aja sih untuk kami. Untuk ruang ICU kami tersedia, sudah ada ruang ICU. Terus kemudian tadi kan sempat menyinggung tentang kelas ya. Kalau di Kurnia kebetulan kami ada PMO, jadi itu grup untuk semua ibu hamil seperti itu yang bisa masuk di situ dan bisa bertanya. Dan kita ada PIC seperti itu. Itu saja sih Bu untuk ruang ICU kami seperti itu. Tadi selebihnya sudah semua disampaikan oleh Dr. Arya. Seperti itu. Terima kasih. Terus yang anemia itu gimana Dok? Standar anemia HB berapa? Sebenarnya kalau dari klinis Bu, anemia itu di bawah 10,5 itu anemia ya. Cuma BPJS punya kriteria sendiri. Coba sebenarnya untuk anemia itu tadi kami berkoordinasi juga dengan tim bagian JKN Kesnik, karena kalau misalkan klaim dia anemia itu kan harus dilakukan transfusi seperti itu, padahal tidak semua anemia harus ditransfusi seperti itu sih. Jadi kita masih gambling di situ. Jadi masalah klaim sepertinya yang dikembalikan ke puskesmas berapa anemia yang dipesan? Nanti kami koordinasikan dulu ya Pak. Saya belum mampu untuk menetap di sini seperti kalau udah ada RTL dan tindak lanjutnya nanti kami bicarakan seperti itu. Ada lagi Bu? Maksudnya sama tidak gitu antara Kurnia, rumah sakit ini, kenapa Kurnia tidak menerima itu, kenapa yang lain bisa terima gitu? Ya, kalau itu sebenarnya ada kebijakan rumah sakit masing-masing, dan kalau misalkan kami memberikan bahwa pasien itu diterima atau enggak, kami juga harus berkoordinasi dengan tim yang lain seperti itu Bu. Kenapa tidak sama? Karena kan mungkin balik lagi rumah sakit memiliki masing-masing rumah sakit memiliki kebijakan, dan backgroundnya rumah sakit swasta itu juga swasta atau negeri itu juga menjadi alasan seperti itu sih Bu. Terus untuk PIC biar lebih cepat nanti minta Iya, tolong biar untuk bisa PIC ada. nanti kami koordinasikan lagi ya untuk PIC-nya. Kalau ada kebudakan saya juga kadang-kadang harus kebudakan. Oke. Boleh Dok. Terima kasih Dokter dan Ibu Bidan sedikit menambahkan
dipegang oleh saya sendiri. Jadi mungkin kalau respon time WA, tadi baik lagi kalau memang di WA satu kali tidak langsung merespon, boleh coba ditelepon. Karena kayak puskesmas yang lain, Keramat Waktu yang dekat, puskesmas Cibeber, Apina Anyer, itu alhamdulillah banyak ya Bu ya merujuk ke kami kalau memang dirasa WA tengah malam tidak merespon, boleh telepon. Kemudian memang alurnya kalau di jam kerja PIC itu dipegang oleh dokter IGD, dan mungkin kendalanya bagi bidan-bidan merujuk ke Kurnia sinyal ya Bu ya. Ketika di ruang bersalin mungkin Bu bidan yang merujuk agak kesusahan untuk dapat sinyal dari luar atau yang keluar juga sama. Jadi mungkin ditelepon, boleh menghubungi saya sendiri gitu, double gitu ya. Karena memang kendalanya seperti itu Bu. Dan apalagi tadi ya respon time-nya untuk alur rujukan memang kita masih harus berkoordinasi dengan dokter dari dokter DPJP. Mungkin nanti ke depannya kita bareng-bareng di mana memang yang tanpa kita konsulkan ke dokter spesialis. Dan memang harus kalau memang emergensi kasusnya kita pun harus ready untuk tenaga OK ya Bu ya. Lebih ke situ, jadi memang harus ada stepnya buat mengkonsulkan ke DPJP. Mungkin nanti ke depan respon time itu mungkin agak lebih dipersingkat, mudah-mudahan masih pada Kurnia supaya lebih cepat rujukan itu masuk ke rumah sakit Kurnia. Kemudian untuk diagnosa yang memang datang lewat IGD ya Bu ya, kalau memang tidak, jadi misalkan resti contohnya, resti atau itu untuk ke BPJS-nya kita harus ada tambahan diagnosa ya Bu ya. Jadi mungkin ada yang mungkin kategori emergency obstetrik tapi BPJS nggak masuk, mungkin nanti saya sendiri koordinasi dengan bagian Yanmed dan Kesmi apakah ada tambahan diagnosa untuk bisa masuk. Karena Bu jujur kalau hanya fase latihan memanjang itu kita tidak bisa Bu. Jadi kita olah lagi supaya diklaimkan agar tidak dipending diklaim BPJS-nya. Karena beberapa kalau pembukaannya tidak mendekati 10 cm itu yang cuma APN saja dipending Bu. Jadi karena jadi harusnya memang besarnya di puskesmas seperti itu. Jadi kalau memang pasien sudah datang ke rumah sakit kemudian tidak emergensi, kita edukasi pasien bersedia, maksudnya dalam artian observasi dahulu, dalam beberapa kali observasi kemudian butuh induksi atau tindakan SC, pasien bersedia kita terima, tapi dengan tambahan diagnosa tadi karena berpengaruh sama BPJS sih Bu, lebih ke situ. Kurang lebih seperti itu dokter, Ibu bidan. Ya. Ya kan tambahin APD gitu, kadang tambahin. Ya soalnya ya BPJS juga ada kriteria. Ya mungkin itu ya Bu. Ya. Jadi nanti saya berkoordinasi aja sama mungkin kita ketemu besok atau lusa untuk kriteria. Baik, teman-teman semuanya, karena sudah semua keluar ya, unek-uneknya ya. Ya. Ini adalah unek-unek kita, mudah-mudahan nanti yang tadi menyelesaikan masalahnya adalah kita semua. Dan tidak dalam waktu singkat, tetapi ini kita harus komitmen untuk kedepannya bisa lebih baik. Makanya nanti kita harus melakukan lomba ini. Satu, peningkatan kompetensi untuk semua ketua kader posyandu, ya. Kemudian meningkatkan kompetensi bidan dan perawat ya dok, sama dokter, bidan, perawat dan dokter. Jadi nggak hanya bidan saja, bidan, perawat dan dokter. Karena tim kita di sini 3 itu merah kuning hijau itu 2 bidan 1 perawat. Jadi meningkatkan kompetensi bidan, perawat dan dokter terkait penanganan gagal maternal neonatal. Kemudian kita adakan lomba kapulaga, lomba bidan desa. 4 ya dok ya, terkait kegiatan. Untuk juri tim lomba akan saya tentukan, sudah saya catat, tapi masih ada mampir di sini. Boleh sampai Kita mau 3 aja dok, jangan 2 ya. Kalau 2 ganti genap, jadi 3. Juri untuk nanti nggak usah dikasih tahu sini, nanti ke kader ini tahu. Ya, kalau mereka tahu nanti nggak usah. Jadi nanti akan saya sampaikan
Jurinya saya, Bi dan Kolila, Dokter Iri. Itu aja kalau untuk lomba bidang desa. Kalau lomba kades nggak saya sampaikan tadi sepertinya itu nggak disampaikan di sini. Terima kasih. Anda bebas. Oke ya, mungkin itu dari kami. Dokter mau disampaikan untuk atau saya tutup? Oke. Ya. Baik, teman-teman semuanya, ibu-ibu semuanya hadir pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi masalah, akar masalah yang kita harus carikan penyelesaiannya, baik secara kita semua maupun di waktu yang akan datang. Dan untuk setelah kita tutup acara ini, kita mohon untuk foto bersama sebagai dokumentasi. Kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.